Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Coba saya minta tolong yang di bawahnya masih ada sampah, boleh diambil? Udah Bu. Duduknya dirapikan ya, diluruskan barisannya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Prasetyo, boleh dipimpin berdoa. Baik Bu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ade Siti, Hadir Bu. Nurul Khofifah, Hadir. Prasetyo, Hadir Bu. Aryani, Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semuanya hari ini. Masih pada ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Tentang tawakal Bu. Iya. Apa itu tawakal, masih pada ingat semuanya? Ya Bu, berserah diri kepada Allah. Iya benar Khofifah. Kita memasuki materi baru ya. Sebelum kita masuki materi, saya punya gambar nih. Nah dari sini ada yang tahu nggak nih? Coba ada yang bisa jelaskan nggak dari gambar ini? Gambarnya orang buta lagi jalan. Iya Bu. Lalu dari gambar ini apa sih yang bisa kalian ambil buat diri kalian sendiri? Kita tuh harus bersyukur karena kita masih melihat dengan mata kita yang sehat. Karena yang masih buta, yang udah buta aja mereka masih ingin berjalan biarpun mereka nggak kelihatan dan pakai tongkat. Penonton. Iya. Iya benar ya. Dari materi ini kita harus bersyukur ya. Di sini kita masih bisa melihat, sedangkan banyak di luar sana yang tidak bisa melihat ya. Iya. Yang materi kita hari ini yaitu adalah tentang bersyukur. Saya akan bikin bagan terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian bersyukur dan apa saja bentuk-bentuk bersyukur dan hikmah-hikmah bersyukur. Nah, di sini saya ingin menanya, kalian tahu nggak apa itu artinya bersyukur? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya. Coba Nurul Khofifah. bersyukur adalah kita berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Bersyukur itu adalah suatu tindakan atau ucapan ya. Iya. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Iya. Nah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak atau tidak? Banyak banget gak bisa dihitung. Iya, benar ya. Nikmat yang Allah berikan itu banyak, nggak bisa terhitung. Iya. Ya, kata Nurul tadi, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak dan tidak bisa terhitung. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 18. Coba siapa yang mau bacakan? Bu, Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya coba Adek. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ya benar kan? Jadi, dalam surat saja sudah dijelaskan bahwa jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukannya. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Jangan berkufur nikmat. Iya benar, jangan berkufur nikmat. Nah contohnya aja seperti ini ya, kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa diberi nikmat sehat. Nah, terus selanjutnya itu ada
bentuk-bentuk bersyukur itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu adalah syukur dengan hati, yang artinya mengakui dan menyadari bahwa sepenuhnya segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk bersyukur ini hanya diketahui oleh kita sendiri, gitu, dari dalam hati kita. Nah, lalu yang kedua itu adalah syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan mengungkapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah. Selain dengan kalimat hamdalah, rasa syukur ini bisa kita ungkapkan dengan doa-doa yang diajarkan Rasul. Contohnya itu adalah doa apa? Doa setelah makan, doa setelah bangun. Ketiga itu ada syukur dalam perbuatan, yaitu adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya itu adalah menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Lalu ada juga kalau misalnya kita mempunyai harta benda nih ya, kita bisa menggunakan harta benda itu untuk hal-hal yang baik. Contohnya misalnya seperti bersedekah kepada orang yang tidak mampu, infak masjid, lalu juga bisa untuk bayar zakat. Lalu setelah itu ada hikmah-hikmah bersyukur. Yang pertama itu membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Lalu yang kedua itu adalah Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh dengan janji Allah dan akan terhindar dari siksaan yang amat pedih. Dan yang terakhir itu adalah orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih. Nah, jadi seperti ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang bertanya? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, coba saya minta kalian buat kelompok. Ya. Coba bikin satu kelompok itu isinya 2 orang. Bu. Oke, Bu. Iya. Nah, di sini kan ada 2 gambar ya. Coba dong di sini kalian bisa jelasin apa sih maksud dari gambar ini dengan materi yang saya sudah ajarkan. Lalu nanti kalian cari bentuk bersyukur apa yang bisa digunakan dari gambar ini. Jadi seperti itu ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan soal ini. Menit ya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Ayo mari kita diskusikan soal yang sudah saya berikan. Coba nomor 1, siapa yang mau jelasin? Kelompok siapa? Kelompok pertama, Bu. Ya, silakan kelompok Jadi di Prasetyo. sini di gambar ini ada seorang anak kecil tidur dengan pakaian lesu dan tidur di pinggir jalan. Ya, kita seharusnya tuh harus bisa bersyukur, Bu, apa yang telah kita punya, dan kita jangan pernah lupa kepada yang di bawah kita, Bu. Dan kita harus bisa berbagi. Nah, iya benar. Nah, terus bentuk bersyukur apa yang bisa digunakan? Perbuatan sih, Bu. Perbuatan. Itu contohnya sih kita sedekah, Bu. Pada orang tua. Sebenarnya bentuk bersyukur yang ketiganya juga bisa dipergunakan ya, dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Yang tadi Pras ngomongin benar ya. Lalu yang nomor 2 siapa nih? Kelompok siapa yang mau menjelaskan? Bu. Ya, silakan Nurul. Jadi di gambar nomor 2 ini ada pasien sama dokter. Nah, ini di rumah sakit. Bentuk bersyukur yang kita lakukan kepada kita diri sendiri, yaitu yang pertama adalah hati. Kita harus menyadari bahwa hidup yang sehat itu mahal. Kalau misalkan kita udah sakit begini, kalau misalkan rumah sakit kan mahal bayarnya gitu. Jadi pada saat kita sehat itu kita harus berolahraga, pola hidup makan yang sehat, tidur teratur seperti itu. Nah, kalau misalkan syukur dengan lisan itu kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau
bisa kita mengucapkan alhamdulillah itu setiap hari, dan pada saat kita bangun pagi itu kita harus bersyukur karena Allah masih mengasihi kita waktu, nikmat, umur panjang, masih bisa bangun, masih bisa makan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini seperti kita menjaga makanan, menjaga pola hidup yang sehat, seperti memakan buah-buahan, olahraga, seperti itu sih Bu. Ya benar ya, semuanya benar. Terima kasih ya bagi yang sudah menjawab. Alhamdulillah ya, kalian sudah pada mengerti semuanya tentang bersyukur. Mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Sebelum itu, tapi di sini ada yang bisa nyimpulin nggak? Bu. Ya silakan. Iya, jadi kesimpulannya itu kita harus bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita seperti yang Allah katakan, in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Jika kita mengkufur nikmat Allah, maka Allah tidak akan mengasih lebih dari itu, seperti itu. Ya benar, Mika, bagus ya. Alhamdulillah ya sudah paham semuanya. Baik, materi kita minggu depan yaitu tentang qanaah. Kalian pelajarin ya tentang qanaah. Ya Bu. Dan untuk minggu depan saya akan mengasih tugas. Coba kalian cari bentuk-bentuk bersyukur, dari syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Masing-masing 5 ya. Iya Bu. Iya Bu. Tidak, sudah sampai di sini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Oh ya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bu. Coba ketua kelasnya Pak Setio dipimpin untuk berdoa. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sudah ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi